Ya, terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua pengerja bahkan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan. Masih dalam tema yang sama adalah tentang lakukan lagi. Iya, nama saya udah ada di situ. Ya, Liber Nardamanik. Saya Batak, tapi mukanya nggak kelihatan Batak ya begitu ya, karena saya lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, ya di mana IKN ada di sana begitu. Jadi kalau saya pulang kampung, bukan pulang kampung lagi, pulang ke ibu kota. Ya, puji Tuhan, sana Tuhan ya. Tadi saya itu Kalimantan Timur itu ada sebuah kampung, sekarang jadi ibu kota gitu kan. Jadi memang sesuatu yang luar biasa ya. Puji Tuhan, bapak saya Batak, mama saya Jawa, saya lahir di Samarinda, jadi campur aduk semuanya itu. Istri saya sekarang Cina, ya. Jadi udah macam-macam semuanya ada di situ. Itulah Indonesia. Masih dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 5 ya, di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang mengaku dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Gideon dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, di sini kita tahu ya, sudah seringkali disampaikan dari mimbar ini dalam bulan ini, bahwa jemaat Efesus itu begitu luar biasa mengasihi Tuhan, ya, dalam pekerjaan begitu luar biasa. Tapi ada hal yang diperingatkan Tuhan di situ. Tapi aku mencela engkau karena engkau sesungguhnya meninggalkan kasihmu yang semula. Itu persoalan yang pertama-tama kita lihat di sini, ya. Nah, saya menjumpai di sini ternyata Tuhan itu memang penuh kasih, tapi kita harus ingat Tuhan itu juga sangat keras, sangat konsisten, sangat tegas. Dia berkata, kalau engkau tidak bertobat, maka aku akan ambil kaki Gideon daripada tempatnya, daripadamu. Apa itu kaki Gideon? Kaki Gideon itu adalah menorah, di mana di atasnya itu ada pelita menyala. Bayangkan kalau kaki Gideon itu diambil dari hidup kita, artinya hidup kita tidak berdampak, artinya hidup kita tidak bisa memancarkan terang itu, tidak akan berpengaruh kepada dunia. Hidup kita tidak ada apa-apanya. Nah, Tuhan itu sangat keras, ya. Kita di dalam perjanjian baru ini seringkali gereja Tuhan, hamba Tuhan mengatakan Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu sabar, yes. Tapi kita harus ingat, di zaman perjanjian lama itu Tuhan itu sangat konsisten dan sangat tegas. Dengan dosa sekecil apapun langsung lu salah. Tapi gereja Tuhan di akhir-akhir zaman ini jarang sekali mengatakan Tuhan itu begitu kerasnya dengan segala dosa apapun. Kita sepertinya santai-santai aja, kita berbuat dosa kecil, berbuat dosa yang bahkan tanda kutip kelihatannya besar, tapi kita nggak kenapa-napa. Kalau dulu sedikit aja langsung kusta yang muncul. Tapi kita harus ingat, ada konsekuensi yang akan terjadi. Mungkin kita fine-fine aja, mungkin kita baik-baik aja, tapi itu berdampak mungkin bulan depan, tahun depan, bahkan mungkin anak cucu kita bisa mengalami hal itu. Itu sebabnya kita harus serius juga kepada Tuhan. Nah, saya tidak berpanjang-panjang di situ. Dulu saya pernah yang namanya jatuh cinta kepada Tuhan. Waduh, gelora cinta itu begitu menggebunya, ya, sehingga saya banyak waktu, saya sering ke gereja, acara apapun saya hadir di gereja itu, ya. Saya ingat sekali waktu itu event mau Desember begitu kan, kita acara Natal begitu ya. Nah, saya itu senang kali dekorasi, jadi saya dekor lah itu. Pokoknya kalau zaman dulu kan belum ada namanya spanduk, apa hal-hal yang gampang lah dibuat ya. Sekarang kan di zaman mungkin canggih, buat spanduk, buat apa aja. Pokoknya banner langsung aja dibikin aja gede-gede gitu. Zaman dulu itu pakai styrofoam. Ya, saya demen sekali tuh. Pas di depan gang rumah saya itu ada pabrik styrofoam, jadi saya sangat gampang untuk menemukan mau yang tebal, yang paling tipis saya ambil lah. Buat yang paling tipis itu buat huruf-hurufnya. Baru di dalamnya itu adalah styrofoam yang lebar begitu. Saya cat, pakai catnya tuh Asturo, ya. Wah, warna-warni pokoknya indah sekali. Baru saya mainkan itu ada lampu warna ungu itu. Nah, itu akan memunculkan kalau dalam keadaan mati lampu dia diterangkan begitu. Warna yang spotlight ini dia akan
stabilo, dia akan muncul gitu. Itu sesuatu yang sangat saya sukai, begitu indah. Ya, saya rindu pokoknya sesuatu yang bagus. Saya kerjain sampai jam 1 malam, jam 2 malam, besok saya lanjut lagi begitu. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jam 5 pagi, karena saya tinggal di Pastori, jam 5 pagi itu kami selalu intens. Jam 5 pagi kita selalu doa. Dan saya mau jam 1, jam 2 itu ngerjain senang, jam 5 tetap hadir. Itu setiap hari, bukan seminggu sekali. Ya, tapi setiap hari saya selalu hadir. Sampai-sampai ada hamba Tuhan itu dari Sumatera datang ke gereja kami begitu ya, waktu dia hadir. Kamu bisa ya begitu ya? Sampai malam-malam saya hati kamu kerja, pagi tetap doa, selalu begitu. Dia hadir berapa lama begitu, nggak sampai seminggu, kalau nggak salah 5 hari begitu ya. Dia kagum sama saya. Itu terjadi karena gelora cinta yang luar biasa terjadi dalam diri saya. Nah, saya ingat awal mulanya itu tatkala saya ada di seminari, karena saya sekolah di sekolah Alkitab di seminari, saya sekolah di Alkitab di seminari. Begitu waktu itu saya berdoa, saya belum bahasa roh yang terus menerus begitu ya. Saya rindu Tuhan, penuhilah saya dengan bahasa orang. Itu kayaknya yang namanya lahir baru yang pertama-tama saya alami. Jadi saya dibaptis duluan, baru lahir barunya belakangan begitu ya. Waktu saya berdoa begitu senang. Kursi-kursi saya geser begitu depan saya gini-gini, saya keliling, saya duduk bersimpu begitu ya. Tiba-tiba seperti ada aliran dari atas. Saya langsung gemeteran, langsung mulut saya ini nggak bisa saya kontrol. Tapi pikiran manusia saya memikirkan, waduh ini gimana ya kalau nggak bisa berhenti ya. Gitu, hangat mengalir dari atas begitu. Saya kayaknya damai, enak banget pokoknya itu. Nah, saya ingat sekali di asrama itu jam 6:30 itu waktunya makan buat anak-anak asrama. Jadi main pikiran manusianya, waduh sebentar lagi mau makan ini gimana ya? Ini saya bisa berhenti kan ya? Nggak bisa pokoknya. Tapi Roh Kudus itu yang mengerti dan benar-benar dia tahu. Begitu momennya mau bel begitu ya. Nah, saya sudah mulai tiba-tiba saya mulai bisa kontrol diri saya. Selesai saya bunyi bel. Turun saya makan gitu ya. Saya makan. Nah, setelah itu kejadian itu benar-benar setiap kali saya berdoa langsung tuh bahasa roh. Roh Kudus itu memenuhi saya langsung. Pokoknya bisa berbahasa roh, nggak bisa dikontrol benar-benar. Tapi sekarang bahasa roh itu bisa dikontrol. Seperti kuda itu yang pertama-tama kali ketemu kita dia susah kita kendalikan, ya kan? Tapi setelah sekian lama kita bertemu terus maka kita mudah mengendalikan. Demikian juga bahasa roh. Ya, jadi bahasa roh itu untuk orang-orang yang pemula, dia nggak akan bisa mengontrol. Dia akan ikutin aja. Tapi kalau sudah lama, udah biasa, udah kapanpun dia mau gunakan bisa, ya. Mau di jalan, mau di sekarang bisa, ya. Nah, itu terjadi adalah tatkala saya lahir baru, saya menemukan momen di mana saya mengalami yang namanya jatuh cinta kepada Tuhan. Nah, begitu bergeloranya sehingga acara apapun tidak akan membuat saya letih, tidak akan membuat saya undur, tidak membuat saya ogah-ogahan. Tatkala saya dikasih tugas, oke, saya terima selalu. Dalam capek, dalam sibuk apapun saya terima. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat, menjumpai ada teman-teman dalam pekerjaan pelayanan ini, ada orang yang begitu antusias waktu dia mengikuti yang namanya acara-acara apapun itu, begitu antusiasnya. Itu dulu-dulu. Tapi begitu belakangan saya melihat orang yang sama, yang tadinya begitu getol, yang begitu antusias mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, ya karena semangat, karena cintanya. Tapi belakangan saya menjumpai orang-orang ini sekarang tidak aktif lagi. Wah, kenapa pertanyaannya? Ya, ternyata saya menemukan, ya, ada teman-teman yang dulu begitu semangat melayani, sekarang kenapa tidak semangat lagi melayani? Ya, ada beberapa alasan mereka yang mereka kemukakan. Ya, karena saya sudah married, saya punya anak, saya harus urus ini, urus itu. Karena saya punya pekerjaan yang baru, saya tidak bisa begini. Udah waktu saya percaya kalau orang benar-benar cinta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia punya cinta yang bertahan. Dulu dia cinta dan sekarang benar-benar cinta. Apapun halangan tidak akan membuat dia mundur. Kita yang pernah mengalami jatuh cinta kepada pasangan kita atau kepada mantan kita, begitu kita berkata tidak ada yang bisa menghalangi untuk aku ketemu dengan engkau, betul?
Sesibuk apapun, secapek apapun, pokoknya kita usahakan datang. Itu namanya cinta. Demikian juga kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, harusnya tidak ada alasan, aduh anak saya baru lahiran. Saya menemukan ada orang-orang yang benar-benar cinta kepada Tuhan. Dia punya anak satu, dia gotong masih bayi datang bawa ke gereja. Dia punya anak lagi satu dua, dia gotong. Ya, mungkin ada yang tahu kita di sini dengan Ibu Ida, Pak Suki, Kak Iye, Pak Gembala, Ibu Gembala. Namanya Ibu Ida itu anaknya masih kecil-kecil, digotong naik motor dari Tangerang ke gereja Citra, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu naik motor. Wow, itu karena cintanya. Terbukti sampai detik hari ini, suami istri ini, baik itu Ibu Ida, baik itu Pak Yongki, orang yang paling setia ke gereja. Malah saya kalah. Mereka berdua seringkali datang, kalau acara apa dia datang, ada acara apa dia datang, udah di sini aja gitu. Ini menunjukkan cinta yang tulus, cinta yang benar, ya, bukan cinta yang Coca-Cola. Cinta Coca-Cola itu biur langsung. Saya menemukan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pekerja Tuhan. Mereka begitu antusias tatkala dikasih kesempatan, tapi pertanyaannya apakah Israel bisa setelah sekian tahun lamanya masih semangat? Saya bersyukur, saya bangga di tempat ini ada orang-orang baru yang terlibat dalam pelayanan. Sehingga tadi saya lihat sambil saya main musik, wow, semangat sekali mereka. Suara tinggi mereka ambil, sudah tinggi banget, luar batas biasa-biasa. Tunaikan syukur, itu biasanya orang main di C, main di D. Ini tadi itu WL, teman-teman pagi-pagi lagi di E, naikin lagi. Tapi saya benar-benar luar biasa yang berdua sampai luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita bisa masih semangat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Apakah masih semangat seperti ini? Kalau kita punya cinta yang tulus di hadapan Tuhan, saya percaya mau 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai rambut putih, kita tetap semangat mencintai Tuhan. Tapi saya menemukan juga ternyata teman-teman saya ini yang tidak semangat ini ternyata tergerus oleh arus dunia ini. Mari kita lihat dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Boleh ditampilkan kalau ada. Mari baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Sampai situ dulu ya. Jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Terus lanjut. Dan 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kalau di sini tadi ada yang terpenggal, di situ ada yang terpotong ya. Dikatakan ayat yang ke-17, tetapi kamu saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Pegangan kita apa? Firman Tuhan. Pegangan kita apa? Firman Tuhan itu harus menjadi pegangan kita. Tapi ternyata di sini ada orang-orang yang tak mengenal hukum itu, tak mengenal kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu, mereka menyesatkan. Siapa itu? Orang-orang yang canggih, orang-orang yang hebat itu, tanpa kita sadari sesungguhnya mereka menyesatkan kita. Kita orang-orang yang tadinya begitu mengandalkan Tuhan dalam persoalan kecil, persoalan besar, apalagi kita seringkali berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi lihatlah bahwa akhir-akhir ini begitu banyaknya kecanggihan-kecanggihan yang dibuat manusia, sehingga manusia yang tadinya bersusah payah untuk mendapatkan anak, salah satu contohnya, sekarang dengan lebih mudahnya banyak sekali opsi-opsi pilihan yang ditawarkan oleh dunia ini. Orang yang tadinya ingin berbuat sesuatu yang menurut dia susah, sekarang terlalu gampang. Di internet gampang sekali dicari. Kalau dulu berdoa, dulu bergumul dulu, ya. Sekarang kalau misalnya anak menyungsang dalam perut, gampang banget, black, crack,
ya kan? Zaman dulu, waktu si Abraham sama istrinya siapa? Sarah, udah tua, tuh nggak gimana tuh anaknya tuh, nggak nyungsang, terbalik. Zaman dulu nggak ada itu istilah-istilah deblek itu, pokoknya semuanya harus normal, betul? Zaman sekarang sebentar salah sedikit-sedikit black, sedikit-sedikit black, maunya dokter, ya kan? Nah, itu tawaran-tawaran dunia sehingga membuat kita manusia ini tidak lebih mengandalkan Tuhan, tetapi lebih condong untuk bagaimana caranya secara duniawi. Bagaimana caranya supaya ini faktanya dunia ini gimana ya? Ada nggak solusi? Belakang-belakang baru ujung-ujungnya baru cari Tuhan. Salah. Harusnya kita Tuhan lebih dulu kita cari. Tapi itulah nyatanya bahwa dunia ini sekarang membawa kepada hal sedemikian. Jadi teman-teman saya tadinya semangat melayani itu, sekarang sudah kendor kenapa? Ya karena tergerus dengan arus dunia ini. Banyak sekali hal-hal yang memudahkan manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Di YouTube terlalu banyak pendeta mau cari siapa aja. Ada. Dulu nggak ada. Orang getol begitu dengar misalnya pendeta Yakub Haris, itu adalah panutan saya itu. Wah, itu adalah idola saya. Langsung datang dimanapun, betul? Zaman dulu banyak hamba Tuhan didolakan, mau di ujung Berung sana, didatengin, disamperin. Saya juga termasuk begitu. Saya orang yang suka present worship, Pak Roni Daud Simeon ada KKR, saya datengin. Ya, saya tongkrongin begitu ya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ada ini, amat di YouTube juga ada, betul nggak? Mau KKR di mana? Pendeta yang besar di YouTube nggak ada. Terus sekarang begitu. Jadi orang tidak lagi getol untuk benar-benar rindu akan Tuhan. Cinta Tuhan itu tergerus oleh hebatnya dunia ini. Kita harus waspada. Sekali lagi pegangan kita apa? Firman Tuhan. Jangan sampai kehilangan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang mau kita putuskan, hendaknya kita berpedoman pada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah penopang hidup kita supaya kita hidup benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Keindahan dan tawaran-tawaran dunia ini membuat kita mudah untuk menemukan solusi, tetapi jangan sampai itu membuat cinta kita luntur di hadapan Tuhan. Mari kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 bahwa sesungguhnya kasih itu adalah hal yang terpenting. 1 Korintus 13 ayat yang 13 bunyinya apa? Yaitu demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Karena iman itu kita gunakan, kita harus miliki tatkala kita ada di bumi. Pengharapan itu juga demikian, kita tatkala ada di bumi, kita banyak merindukan pengharapan. Tapi kasih itu ada di mana? Ada di bumi juga. Tapi sampai kepada kekekalan kita tetap harus punya yang namanya kasih. Kalau iman kita bawa nggak di surga? Enggak dong, kita kan sudah bertemu Bapa dengan Bapa. Pengharapan? Enggak, kita sudah bertemu dengan sumbernya, kita nggak perlu lagi. Tapi kasih, nah itu makanya dikatakan kasih adalah yang paling terbesar. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen yang paling menonjol dalam kehidupan kita itu harusnya kasih. Dari 9 buah roh, iman, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Yang paling besar itu harusnya muncul dalam kehidupan kita adalah kasih. Kasih adalah nomor 1 adalah kasih. Dan penghujungnya itu juga adalah paling penting. Apa? Penguasaan diri itu penting. Orang Kristen banyak yang nggak menguasai diri. Hebat pelayanan di sini ya, wah tapi penguasaan dirinya kurang. Kita bisa di sini hebat-hebat, di luar jangan coba-coba senggol, gue bacok. Ya. Nah, waktu saya mungkin sangat singkat ya. Oke, saya langsung saja. Jadi berkenaan dengan tema lakukan lagi. Apa maksudnya lakukan lagi? Kita ingat dulu bahwa pernah kita jatuh cinta kepada Tuhan, pernah kita begitu giatnya mencari Tuhan, kita datang beribadah yang rindu pelayanan kita, pengen terlibat dalam pelayanan, dan apapun pelayanan itu kita terima
karena kita mengalami yang namanya cinta mula-mula. Nah, di sini tema ini mengatakan ingat, lakukan kembali, lakukan lagi. Maksudnya itu kembalilah kepada kasih yang mula-mula di mana engkau pernah mengalaminya. Itu tema sebulan ini yang kita mau coba raih kembali. Termasuk saya mau coba kembali raih di mana saya pernah mengalami yang saya ceritakan tadi, saya mengalami kasih mula-mula. Ya. Nah, saya langsung saja ada 3 langkah praktis untuk kita bisa melakukan lagi. Ya, ada 3 langkah praktis yang kita akan lakukan untuk kita bisa melakukan lagi. Yang pertama adalah ingatlah pengorbanannya di kayu salib. Itu adalah langkah praktis. Saya seringkali tatkala saya mengalami kemunduran rohani, secaranya kayak capek gitu ya, kayak biasa-biasa aja. Tatkala saya mengingat pengorbanannya, saya kayak disiram sebuah kasih yang luar biasa. Yesaya pasal 53 ayat 3-7. Boleh dibantu operator? Dalam Yesaya 53 ayat 3-7. Ya, jadi kita belajar pagi hari ini paling tidak ada 3 langkah praktis yang kita mau lakukan supaya kita bisa melakukan kembali yang namanya kita mengasihi Tuhan dengan tulus dan murni. Ia dihina, maksudnya Tuhan Yesus, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Sampai sini dulu ya. Dia mukanya saja pun benar-benar, Tuhan itu waktu dicambuk itu, cambuknya itu kita tahu kan ya. Kita pernah nonton filmnya juga, cambuknya itu begitu dicambuk, dia nancap di punggungnya, begitu ditarik maka ada daging-daging yang tercabik, ada daging-daging yang ikut. Itu seluruh tubuhnya itu, dari mukanya sampai tubuhnya itu, apalagi punggungnya itu benar-benar makanya dibilang oleh firman Tuhan, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Lanjut ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah. Orang yang disalib itu pasti adalah orang yang kena tulang. Nah, Tuhan Yesus juga demikian, dipukul dan ditindas oleh Tuhan itu sendiri. Lanjut ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan apa? Bilang saya. Oleh karena pemberontakan saya. Biar lebih tegas kan ya. Diremukkan oleh karena kejahatan saya, bilang. Iya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita sembuh. Lanjut ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini teladan kesabaran Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana tatkala kita diperlakukan dengan orang lain tidak adil, tidak baik, dan tidak enak, kita harus belajar bersabar seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat juga dalam Matius pasal 27 ayat 28-31. Dalam Matius pasal 27 ayat 28 dimulai, mereka menanggalkan pakaiannya, pakaian Tuhan Yesus ya, dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Lanjut 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja." Tuh lihat di sini ya. Mereka begitu mengolok-olok, mereka sujud, bertelut, menghormati. Kamu memang raja yang ini, ledekan benar-benar, sangat-sangat meledek gitu ya. Bahkan mereka menganyam sebuah mahkota duri ditaruh di kepalanya. Lanjut. Mereka meludahinya. Ada yang pernah di sini diludahin? Saya pernah diludahin, tapi nggak sampai kena sih. Diludahin dari jauh aja gitu, sampai dibilang anjing begitu, pernah ya.
Itu dengan pembina saya. Saya pembinanya, nah dia anak remaja saya begitu ya. Karena dia memang sedikit ya. Nah, itu. Jadi saya senyum-senyum aja begitu. Saya tidak tersinggung, tidak apa-apa ya. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukul ke kepalanya. Lanjut 31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, mari kita renungkan sejenak ya, bagaimana 3 langkah untuk kita kembali kepada kasih kita mula-mula. Saya merenungkan, saya menjumpai caranya. Yang pertama adalah kita mengingat pengorbanannya di kayu salib. Waktu saya mengingat begitu, sepertinya ada sesuatu kasih yang luar biasa menimpa, mengingatkan saya betapa luar biasanya kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya. Kepalanya dikasih mahkota duri. Durinya itu panjang, bukan duri seperti kaktus. Itu masih pendek, ini lebih panjang lagi. Itu bahkan ada yang bercerita sampai kepada otak. Ingin menggambarkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa otak kita itu penuh dengan hal-hal yang kotor, hal yang najis. Itu dibersihkan, dia yang mengalami sakit itu. Kedua tangannya tersusuk paku, melambangkan bahwa kita manusia ini seringkali melakukan dengan 2 tangan kita ini hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Itu ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kakinya tertusuk dengan paku, itu melambangkan bahwa kadang-kadang kita juga tidak mau taat kepada Tuhan. Kita lebih mengingini keinginan daging kita, menuruti sehingga kita berjalan kepada keinginan daging kita, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan telah menanggung semuanya itu supaya kita tidak dihukum, tetapi Tuhan Yesuslah yang dihukum. Lambungnya juga ditikam, dia mengalami kematian. Harusnya kita yang mengalami kematian. Haruslah kita yang tertanggung, kita tergantung di kayu salib itu. Tetapi Yesus yang kudus, yang murni, yang luar biasa itu menanggung segala hal yang tidak baik. Itu sebabnya kalau kita mau mencoba kita kembali kepada kasih yang mula-mula, hal yang pertama, mari kita ingat pengorbanannya di kayu salib. Maka kemungkinan besar kita akan bisa masuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya pernah melihat dalam sebuah video begitu ya, ada orang yang mencuri. Waktu orang itu mencuri, wah itu dibalbal, bahasa Bataknya dibalbal, dihajar habis-habisan, gak peduli pokoknya. Habis orang itu mukanya babak belur. Coba lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga tadi. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Yang ketiga, ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan kita pun tidak masuk, dan bagi kita pun tidak masuk kepada hitungan. Ini kita bisa bayangkan ya. Saya tadi menemukan ada video-video begitu, orang yang mencuri itu dihajar habisan, mukanya itu bisa, matanya bisa. Saya bingung loh, ada orang-orang yang nggak punya peri kemanusiaan. Dia tonjok itu matanya, dia udah terkapar begitu tapi nggak peduli gitu. Ada orang yang diam-diam begini langsung tiba-tiba dia gitu. Saya juga menemukan ada orang Cina ya, masih remaja. Kayaknya itu waktu itu kejadiannya dia cuma nyerempet apa, tapi kasihan sekali. Dihajar tuh orang datang begitu. Itu mukanya dia udah minta ampun, ngeles, tapi tetap aja pukulan-pukulan itu terjadi. Itu baru hal yang seperti itu. Tuhan Yesus itu benar-benar dianggap lebih daripada orang itu. Bagaimana bayang begitu pukulan deraan itu membabi buta. Tuhan Yesus alami itu demi apa? Demi kita yang berdosa ini. Demi kita yang tidak mau taat ini. Nah, kalau kita mengingat hal-hal seperti ini, saya percaya ya setidaknya kita mempunyai kerinduan yang besar untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, 3 langkah praktis itu. Yang pertama adalah kita
mengingat pengorbanannya yang kedua adalah kita ingat kasih dan cintanya. Bagaimana cara kita mengingat kasih dan cintanya? Yang pertama adalah kita harus belajar merenungkan hidup ini. Ya, dulu saya pernah mengalami yang namanya sakit tipes. Itu hampir rutin setiap tahun. Saya ingat sekali waktu saya sekolah itu, pokoknya setiap tahun, hampir setiap tahun itu saya pergi ke rumah sakit dan saya harus diopname di situ. Tapi ujung-ujungnya itu yang paling parah saya alami itu sampai saya berdiri pun, saya berdiri di tembok. Kemudian saya mencoba untuk bertahan, nggak bisa, saya ambruk. Benar-benar saya lemas. Waktu itu saya mengalami yang namanya sakit tipes dan malaria. Saya tinggal di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu terkenal dengan nyamuk yang malarianya itu. Nah, saya membantu orang tua saya di kebun, karena orang tua saya punya kebun, punya ada coklat begitu ya, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, saya ingat waktu itu, waktu saya di dalam perjalanan begitu ya, saya tiba-tiba gemeteran. Jadi kalau saya sakit malaria itu ditutupin dengan selimut berlapis-lapis, tetap itu bergoyang. Nah, itu saya kena tipes sama kena malaria. Oh, itu saya benar-benar sampai lemas sekali, mau berdiri nggak bisa. Saya di tembok aja langsung ambruk. Tapi satu kali saya akhirnya berobat, semuanya pokoknya dikonsumsi sampai saya sangat ingat terakhir itu saya bertemu dengan dokter anjing, dokter Cina, bukan anjing ya, ini dokter anjing, ini namanya anjing sih. Ini dokter Cina begitu ya, wah dia hebat sekali begitu ya. Dia sarankan kamu makan namanya empuru anjing, disuruh lagi makan empuru anjing. Ya udah, saya makan empuru anjing. Ya kan kalau orang Batak kan biasa mau tahun baru begitu ada babi, anjing, itu udah pokoknya makanan biasa lah begitu. Nah pas pemotongan anjing Desember, akhirnya saya makan lah empuru anjing itu ya, setengah matang begitu. Saya nggak berani makan punya di mulut, saya masuk langsung saya usah telan. Nah itu kesembuhan. Tapi lebih daripada itu adalah Tuhan yang sudah melakukan. Saya merasakan Tuhan, Engkau begitu baik ya. Kalau Engkau tidak menyembuhkan, ya manusia menjadi alat-alat, semua dokter menjadi alat, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang menyembuhkan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau kembali kepada kasih yang mula-mula, mari kita ingat kasihnya, kita ingat cintanya. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya sakit sampai hampir mati. Kita ingat itu. Jangan kita lupakan, ada satu penolong yang ajaib yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin kita juga pernah mengalami seperti kesepian. Saya juga pernah dulu ingat itu merasa mengalami seperti kesepian, tidak ada teman. Saya tak ada di Jakarta, keluarga saya di Kalimantan Timur, semuanya begitu seperti kesepian. Tapi kalau saya bersujud ke hadapan Tuhan, saya merasakan ada seorang Bapa yang selalu berada di samping saya, mendampingi saya, dan saya sangat bersyukur. Mungkin kita pernah di tengah dunia ini, di tengah keramaian ini, kita sesungguhnya merasakan kesepian itu. Kita boleh bersenyum, kita boleh bercerita kepada orang lain dengan senda gurau, dengan tawa, tetapi sesungguhnya hati kita sedang kesepian. Dan kita pernah merasakan ada seorang yang selalu ada di samping kita. Dialah Yesus Kristus. Kita harus ingat itu, bahwa Dia adalah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya pernah mengalami bagaimana dunia ini, bahkan orang terdekat pasangan saya tidak mengerti saya. Tapi saya menemukan ada pribadi yang luar biasa. Dia sangat mengerti sampai ke dalam hati saya, di dalam pikiran saya yang tidak pernah saya ceritakan, dia sangat tahu. Saya berterima kasih kepada pribadi itu. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Sehingga saya belajar, Tuhan, jangan sampai saya menyakiti hati. Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita ingat segala kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan. Keuangan kita, pekerjaan kita, itu dari mana? Apakah dari usaha kita? Ya, memang kita punya usaha, tapi sesungguhnya penentunya adalah Tuhan. Saya punya anak 4. Anak saya paling gede itu sekarang kerja di Dubai. Ini tahun yang ketiga, udah lewat. Oktober kemarin adalah tepat 3 tahun berada di Dubai. Untuk bisa ke sana itu saya nggak pernah memikirkan, saya nggak pernah terpikir, dan uang ke sana cukup mahal buat saya. Ya, karena sekitar 50 juta, 60 juta untuk total pemberangkatannya itu saya nggak punya uang.
Saya seorang hamba Tuhan yang full timer, hanya melayani. Dan saya juga melayani bukan pengkhotbah sono sini, ya. Tapi saya hanya melayani musik, lebih sering saya musik, ya. Kalau secara keuangan, saya bingung dari mana itu uang buat nyekolahin anak 4 orang, istri, ya, buat operasi rumah, listrik, air dan sebagainya, ya. Itu semuanya adalah kemurahan Tuhan. Nah, saya mau cerita, saya ini pergi ke Dubai. Dia berangkat, dia dalam keadaan mendadak begitu, ya. Waktu itu dia selesai tamat sekolah, begitu singkat ceritanya dia langsung mau cari sekolah melanjutkan kemana ya, mau kuliah kayaknya nggak mungkin kan, keuangan kan banyak gitu. Tiba-tiba dia pengen, aku mau sekolah ke Lampung, waktu itu ceritanya ke Lampung gitu ya. Lamaran di Lampung begitu daftar langsung dikasih tahu kan harusnya Juli itu mulai start sekolah kuliah begitu ya, rata-rata kan begitu. Ini begitu masuk kan, kita bulan 6 komunikasi dengan sana, dibilang oh ya kirim transportasi dan semuanya yang diperlukan. Sudah kami setujui semuanya, sudah kami kirim semuanya. Dibilang Pak, sekolahnya belum dimulai, bulan 9 dimulai. Karena kuota daripada peserta mahasiswanya ini masih sedikit. Kami pikir, wah kok begitu sih. Nah, kami berpikir ternyata di Bali ada. Langsung kami berangkatkan ke Bali, karena di Bali langsung start bulan Juli langsung belajar begitu ya. Ya, langsung akhirnya singkat cerita dia pergi sekolah di sana, dihitungannya sekitar 6 bulan saja. Sekolah 6 bulan di situ. Habis itu dia akan berangkat ke 3 tempat, baik itu Dubai, baik itu lupa lagi beberapa opsinya itu. Nah, tapi hitungan 6 bulan itu anak saya terhitung hanya 4 bulan doang sekolah di situ. Lalu dia diinterview sama dari pihak kampus, sama dari pihak hotel dari orang Dubai langsung ya, diinterview. Saya dengar kaget ya waktu dia video itu dia kirim ke kami. Ya anak saya ini kok lancar banget gitu ngomongnya tuh, kok kayak lemes begitu ya. Enak banget gitu, saya nggak pernah dengar dia ngomong bahasa Inggris gitu ya. Kirain logat-logat Indonesia gitu, dia keren banget gitu. Saya kaget-kaget begitu ya. Dia berkata yang dari Dubai itu, pokoknya saya berharap kita ketemu lagi. Singkat cerita 4 bulan langsung, Pak, berangkat ini ke Dubai. Gimana ini? Wah, saya belum sempat memikirkan keuangan gimana nih ya untuk mendapatkan keuangan. Tiba-tiba, tenang, pokoknya berangkat. Akhirnya anak saya berangkat ke Dubai. Dari mana uangnya? Pastinya dari Tuhan. Tapi melalui tangan adik saya yang paling botot. Adik saya yang paling botot kerja di kapal pesiar. Jadi puji Tuhan dia yang talangnya semuanya. Udah, kamu berangkat, nanti kamu cicil ya, sama bau ya. Pokoknya kamu berapa uangmu kamu kasih sama bau. Oh siap. Ada saya memang paling botot begitu ya. Ya udah berangkatlah. Sekarang puji Tuhan, anak saya udah 3 tahun sana. Sekarang kadang-kadang ya kirim sama adik-adiknya, sama kami orang tua. Ya kita sebagai orang tua nggak mengharap itulah ya. Apalagi saya secara hamba Tuhan begitu. Itu cukuplah buat kamu aja lah, nggak usah. Tapi dikirim, selalu dikirim. Adik-adiknya selalu say thank you sama kakaknya di sana. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat hal-hal demikian, sesungguhnya siapa kita ini? Pekerjaan yang Tuhan kita berikan, kita harus bersyukur. Keuangan yang ada pada kita, seberapapun itu kita bersyukur. Mungkin kita pernah punya keuangan yang begitu luar biasa, kita pernah ambruk sampai kita diratakan. Tapi kalau kita masih bisa bertahan sampai ini, bukankah itu karena Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita? Tuhan ingin memproses hidup kita supaya kita merendahkan hati, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan, dan karena Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya dikecewakan oleh orang-orang yang mengecewakan kita, dan kita juga pernah mengalami yang namanya sakit hati. Tapi mungkin sampai saat ini kita bisa berdiri, kita bisa bersyukur di tempat ini, kita bisa datang beribadah, bukan karena itu karena kasih dan karunia Tuhan. Itu sebabnya kita ingat segala kasih dan cinta Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Pertama adalah cara kita mengingat kasih dan cintanya, kita lakukan perenungan hidup. Mari kita coba ambil waktu dalam sehari kita sebelum kita tidur, ya udah kita duduk sebentar gitu ya. Tuhan, kamsia ya. Engkau baik, ya Tuhan kita orang Cina. Mau lihat Tuhan, orang Batak ya.
Matur nuwun Tuhan, Jawa. Jadi kita lakukan perenungan buat semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Saya percaya paling tidak itu membuat kita untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang kedua, bagaimana cara kita mengingat kasih dan cintanya? Selain perenungan hidup, yang kedua adalah kita mau baca firman. Di sini masih aktif baca firman? Kayaknya nggak usah dipertanyakan lagi sudah. Coba kita belajar baca firman Tuhan setiap hari. Ya pokoknya 1 ayat kah, 2 ayat kah, lebih baik kalau lebih banyak lagi. Ya, karena kita tidak boleh meninggalkan pegangan hidup kita firman Tuhan. Jadi kita harus baca. Saya selalu baca firman Tuhan itu setiap hari. Ada hal-hal yang luar biasa. Mari kita lihat contohnya di sini. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya sampai jam berapa ya Pak? Ini ada 10 minggu kan? Iya. Ada bentar saya 12 lagi. Coba di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Nah, kalau kita suka membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Contohnya ini, Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. 23-nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah, kalau kita hanya membaca sekilas, kita biasa-biasa aja. Tapi kalau kita merenungkan membaca ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ya, kita mulai merenungkan benar Tuhan, Engkau sangat baik. Ya. Lalu kita akan teringat kepada lagu juga. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Ya, jadi kita akan mengingat bahwa besar setiap Tuhan, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Benar Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong, berkali-kali Engkau menguatkan aku. Kalau bukan karena Engkau, aku mungkin sudah ambruk. Mungkin aku sudah keluar daripada Engkau, tidak pergi daripada Engkau. Itu hanya karena Tuhan. Ya. Saya boleh cerita ya? Ini adik saya ini, yang WN ini, wah yang luar biasa ini. Iya, dia ditinggal oleh suami, tapi dia bisa kuat, tetap eksis untuk melayani Tuhan sampai detik hari ini. Wah, kalau bukan karena kasih Tuhan, karena kekuatan Tuhan, udah mundur aja, nggak usah melayani, ngapain? Kecewa. Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, dia bisa bertahan. Kalau kita memikirin kecewanya, wah, udah kita menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan itu. Kita harus menjadikan firman Tuhan adalah yang utama. Mungkin apapun boleh meninggalkan kita, tapi jangan sampai segala sumber itu yang meninggalkan kita. Untuk apa harta dunia ini kita peroleh kalau jiwamu binasa, amsyong? Untuk apa? Nah teman-teman saya yang meninggalkan semangat yang mulai melayani Tuhan tadinya, ya mereka sekarang mundur. Kenapa? Ya salah satunya karena mereka mencari kebahagiaan yang sementara. Apa itu? Karir, cuan, materi. Itu yang mereka lebih getol kejar. Sesungguhnya carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, materi itu habis gampang, tapi yang lebih penting daripada itu damai, sukacita, kebahagiaan di dalam hati itu jauh. Kita harus dapatkan itu senantiasa. Seringlah baca firman Tuhan. Tatkala kita baca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Filipi pasal 4 ayat ke-13. Nah, kalau kita baca lagi firman Tuhan, banyak lagi baca-baca ayat, maka kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Filipi pasal 4 13, ayat yang sudah sering kita nyanyikan juga ya. Apa dikatakan? Iya, betul.
Mana dia? Belum muncul. Macet ya? Kita tunggu. 1, 2, nanti kita baptis ulang ya kayaknya. Kalau tadi muncul di sini. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Macet ya? Oh, puji Tuhan. Kita baca bersama 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, tatkala kita membaca firman Tuhan seperti ini, kita menemukan ayat seperti ini, bagi kita yang lemah, bagi kita yang sepertinya pengharapan kita stop nih, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, 3 langkah praktis ini. Yang pertama tadi apa? Supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya katakan yang pertama, ingat pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, ingat kasih dan cintanya dalam perenungan hidup kita, dalam baca kitab. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mari masuk dalam hadiratnya. Sering-seringlah masuk dalam hadiratnya. Baik itu secara pribadi kita bersekutu dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, baik itu kita bernyanyi, baik itu beribadah seperti ini. Paling tidak ini akan membuat kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan, tetapi biarlah Engkau mengembalikan kami kepada kasih yang mula-mula, bahwa Engkau sumber segala-galanya ya Tuhan. Mampukan kami, bantu kami untuk kami kembali kepada kasih mula-mula, sehingga kasih kami adalah kasih yang tulus kepada Engkau. Tidak akan tergerus oleh dunia ini, oleh keindahan, oleh apapun dunia ini. Bahkan persoalan-persoalan yang ada dalam diri kami, dalam diri sekeliling kami Tuhan, tidak akan membuat cinta kami luntur di hadapan-Mu Tuhan. Kembalikan kami Tuhan di dalam kasih yang daripada-Mu. Ya, kami sama-sama Tuhan boleh melayani Engkau seterusnya sampai akhir hidup kami, sebagai bukti kami mau membalas segala cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena apa yang sudah Engkau lakukan dalam kayu salib begitu luar biasa. Kami berterima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa bersama-sama, katakan amin. Amin. Kita serahkan kembali kepada ya. Haleluya. Kami segenap dari GBI Citra Sewarna Sutra ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak PDP Liban Hadabani yang melayani kita hari ini. Melayani di musik juga, melayani di korban juga luar biasa. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Haleluya. Baik, sepertinya hari ini belum ada jiwa baru. Dan ini adalah merupakan tugas kita semua untuk boleh mengisi bangku-bangku yang kosong. Haleluya. Iya, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa pentingnya iman dan ketaatan dalam memberikan persembahan, serta menaruh kepercayaan sepenuhnya hanya dalam tangan Tuhan. Amin. Kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Ini bukan karena merupakan satu rutinitas kita, tapi merupakan satu rasa syukur kita bahwasanya Tuhan telah memberkati kita. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik dari sedikit apa yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati teman-teman yang memberi Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan pemberian kami ini, rupiah-rupiah kami ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di rumah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
persilahkan. Selain secara tunai, Bapak Ibu juga boleh memberikan persembahan lewat QRIS yang ada di LCD ataupun ada di belakang, ataupun mentransfer lewat BCA yang ada tertera di LCD. Selanjutnya, saya membacakan pengumuman untuk sepekan ke depan. Kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali beribadah di minggu depan, di minggu terakhir di bulan November. Masih dalam tema yang sama, bukan lagi, yang akan dilayani oleh Bapak PDP Yosua Mahardika di jam yang sama, jam 9 di tempat ini. Setelah ibadah kita juga ada ibadah Aero Kids. Ini diperuntukkan untuk anak di usia 6 bulan sampai ke 12 tahun. Ini setelah ibadah kita ini di jam 11. Nah, di jam 11 juga ada ibadah Teens Community. Ini diperuntukkan mulai 12 tahun sampai 18 tahun. Ini akan dipegang langsung oleh Bapak Ibu Gembala kita, Ibu Rahel. Nah, kepada Bapak Ibu boleh menyimpan kontak sekretariat kita, nomor sekretariat kita. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya-tanya seputar gereja, ataupun ingin didoakan, ataupun ingin berkonseling, boleh melalui nomor yang ada di LCD, nomor sekretariat kita. Itu juga kita mempunyai Instagram. Itu di dalamnya ada pengumuman-pengumuman untuk kegiatan gereja kita di setiap minggunya. Bahkan ada YouTube juga ya. Ini rekaman ibadah kita setiap minggu. Bapak Ibu mungkin tidak sempat hadir ataupun ingin mengulang kembali gitu ya, melihat kembali ibadah kita di minggu sebelumnya, boleh melalui YouTube GBI Citra Family Suprama Sutra. Itu saja untuk pengumuman seminggu ke depan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada siang hari ini Tuhan. Bapak, kami telah selesai, ibadah kami telah selesai Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau saja ya Bapak yang memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang baru kami dengar bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami boleh melakukannya di setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak PDP Liberna Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini Bapak. Berkati beliau Tuhan di dalam setiap pelayanannya Bapak. Engkau yang senantiasa memakai beliau lebih lagi Tuhan. Bahkan Tuhan setiap keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, serta Ibu Bapak Yakub dan Ibu Rahel Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan lebih lagi Tuhan untuk mengembalakan kami di tempat ini Bapak. Berikan Tuhan senantiasa kebijaksanaan Bapak, berikan senantiasa kesabaran Tuhan. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Berikan kesehatan, berikan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja kami boleh Tuhan juga menjadi berkat ya Tuhan di sekeliling kami ya Bapak. Kau pakai Tuhan gereja kami ya Tuhan untuk boleh memberkati banyak orang ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, berkati juga para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang ambil bagian di tempat ini untuk melayani Tuhan. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Bapak. Engkau saja ya Tuhan yang memberkati para pelayan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang khususnya datang pada hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi problema mereka Tuhan, tapi Engkau mengetahuinya Bapak. Biarlah Tuhan segala pengharapan kami Tuhan boleh
Engkau saja yang menyertai ya Tuhan. Apapun pergumulan kami ya Tuhan, Engkau jawab ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat hari ini Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau berikan kesembuhan. Kalau mereka dalam keadaan yang banyak masalah Tuhan, Engkau berikan setiap Tuhan pintu-pintu akan terbuka ya Tuhan buat setiap masalah mereka ya Bapa. Ingatkan mereka selalu Tuhan untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami yang tercinta ya Tuhan. Engkau berkati lebih lagi ya Tuhan, berikan damai sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari yang teratas sampai yang terbawah sekalipun ya Tuhan. Biar Engkau pakai mereka Tuhan lebih lagi ya Bapa, untuk boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera ya Tuhan Yesus. Biar para pemimpin kami bekerja Tuhan atas dasar takut akan Tuhan ya Bapak. Engkau yang berkati semuanya ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat lingkungan kami, Suwana, Lavon, Rajak dan sekitarnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkati juga ya Tuhan seluruh orang-orang yang tinggal di lingkungan kami ini ya Bapak. Berikan damai sejahtera, sukacita selalu ya Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, antarkan kami Tuhan tanpa sesuatu kekurangan apapun ya Bapak, untuk bertemu keluarga kami, untuk beraktivitas kembali ya Tuhan. Biarlah Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, bahkan sepanjang minggu ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Pertemukan kami kembali Tuhan untuk ibadah kami minggu depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh terus mengingat akan kebaikan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus antusias di dalam mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai bukti itu kita mau mengasihi, mencintai Dia lebih lagi. Terima kasih Bapa Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap hati, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, Gembala kita, dan angkat kedua tangan untuk menerima berkat-Mu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allah. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adomanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayanmu, memberkati segala sesuatu yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan.
dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima seluruh berkat dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih.